Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini penuh dengan semangat dan sukacita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Dia Allah yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami butuh curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, biar penyertaan Tuhan ada dalam ibadah kami, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yes Lord. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan kita besar, lebih besar. Kami percaya Tuhan. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Thank you Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku.
percaya katakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat dan besar. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Selalu Tuhan menjawab doa, Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena. Sekali lagi jemaat Tuhan, dari awal kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal dengan iman percaya, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang Terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan
sembah Tuhan, kita yang hidup. Kita percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Oh, kami punya. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji-janji Tuhan selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan kami mau percaya. Kami mau nyatakan dengan iman kami, dengan penuh percaya. Kalau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini dengan iman percaya, katakan lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan penuh percaya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Melihat Dia jadikan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Penuh percaya, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Allah yang kudus Tuhan, Kau layak terima segala hormat dan pujian dari kami Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau percaya janji-janji Tuhan melalui pendengaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kami. Janji Tuhan ya dan amin. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang berdampak bagi setiap orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibadah minggu kita tanggal 30 Maret, yaitu minggu depan, tetap berlangsung seperti biasanya, yaitu pukul 10 tepat, walaupun hari Sabtunya ada hari raya Nyepi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, merupakan hal yang lumrah kalau kita itu mengalami momen-momen kebahagiaan, maka ketika kita berada di dalam kebahagiaan seperti itu, kita merasa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Maunya kalau bisa saat kita bahagia itu maunya diperlambat. Saya rasa sebagian besar di antara kita pernah mendengar lirik lagu yang sangat populer di beberapa waktu yang lalu. Kemesraan ini, apa? Janganlah apa? Nah. Namun apabila kita mengalami kejenuhan, maka waktu itu terasa begitu lambat. Dan kalau sudah begini, kalau bisa dipercepat gitu supaya segera berlalu. Bagi pelajar atau mahasiswa pada umumnya, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah itu rasanya waktu itu begitu lambat, gitu lama sekali kuliahnya. Tetapi kalau musim liburan tiba, seperti minggu depan ini, musim liburan tiba, rasanya, waduh kok begitu cepat ya liburannya sudah selesai, sudah masuk kuliah lagi, sudah masuk sekolah lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita menonton video di YouTube? Siapa yang pernah nonton video di YouTube? Tolong angkat tangan. Oh, saya yakin semuanya pasti pernah nonton video di YouTube. Nah, kalau kita lagi nonton video di YouTube, ketika ada adegan yang sangat kita sukai, biasanya diulang-ulang. Betul bukan? Tapi kalau ada adegan yang membosankan, biasanya diapain? Nah, itu ngerti. Yang menyenangkan itu diulang-ulang, diperlambat gitu. Tetapi yang membosankan itu kalau bisa dipercepat, di skip. Namun kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak seperti orang nonton video di YouTube, bukan? Ada yang bisa dipercepat, ada yang bisa diperlambat. Saya mau tanya nih, gimana kalau kita mengalami nyepi di Bali? Maunya dipercepat atau diperlambat? Bagi saya pribadi, jujur, bagi saya pribadi, saya suka dengan momen nyepi itu. Saya suka menikmati kesendirian, tapi jangan lama-lama, cukup sehari aja. Di dalam realitas kehidupan sehari-hari ada kalanya kita menghadapi atau mengalami kehidupan yang terasa begitu lambat. Seperti masa sukar yang tidak kunjung berakhir. Kita pernah mengalami itu pada masa COVID yang lalu, bukan? Terasa waktu itu begitu lambat. Ketika kita menantikan harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Di dalam keseharian saya beberapa kali mengalami kondisi seperti itu. Pada umumnya yaitu kalau saya lagi jadwal waktunya kontrol ke dokter. Ambil nomor antrian, dan kalau sudah begitu menunggu. Nomor antrian panjang untuk dipanggil masuk. Nunggu. Dan di situ waktu itu terasa begitu lambat. Padahal detik dari jam penunjuk waktu itu tetap sama. Tetapi terasa begitu lambat dan membosankan. Sepertinya buang-buang waktu saja. Harus ngantri.
tunggu dipanggil. Saya mau tanya, ada orang yang suka ngantri? Ada? Saya duga kebanyakan orang pada umumnya tidak suka mengantri, kecuali mengantri THR cair. Nah itu semua orang suka. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketidaksukaan orang mengantri, itu juga terlihat di dalam ketika orang itu berdoa. Kalau bisa hari ini berdoa, belum sampai 24 jam, sudah mendapat apa? Nah, jadi maunya doanya itu enggak pakai lama. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kalanya Tuhan menjawab doa kita itu begitu cepat, tetapi ada kalanya juga tidak demikian, bukan? Lalu apa yang seharusnya menjadi sikap kita manakala kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan di mana waktu itu terasa begitu lambat. Ketika kita menghadapi kondisi seperti itu tidak bisa kita hindari. Lalu sikap yang tepat, sikap yang seharusnya kita miliki ketika waktu hidup itu berjalan begitu lambat. Seorang hamba Tuhan, seorang penulis dan misionaris dari Afrika Selatan yang hidup di pertengahan abad ke-18 yang bernama Andrew Murray. Dia mengatakan begini, "Passion is the highest expression of our faith in His goodness and faithfulness." Kesabaran merupakan ungkapan yang terutama dari iman kita kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kalau doa itu merupakan suatu ungkapan iman kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kesabaran di dalam menantikan jawaban doa itu merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan itu baik dan Dia itu setia. Bila kita ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita juga akan percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Sehingga Tuhan itu mengetahui waktu yang paling tepat untuk mengabulkan atau menjawab doa kita. Sebagai akibatnya, di dalam iman tersebut kita akan bersedia menantikan, menunggu jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Dengan kata lain, kita mempercayai waktu Tuhan saat hidup itu terasa lambat. Hal itulah yang dikemukakan oleh Yesus kepada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 29 yang berbunyi demikian. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur, dan pada siang hari dia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Di sini Yesus mengajarkan perihal kerajaan Allah,
prinsip hidup di dalam kerajaan Allah itu seperti orang menaburkan benih. Benih itu yang ditabur itu bertunas, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi buah yang masak, buah yang matang untuk dituai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua tahapan dari pertumbuhan benih itu, benih yang ditabur itu, hingga dia menjadi buah yang matang, yang masak, yang siap untuk dituai, tahapan dari pertumbuhan benih itu bukan karena upaya atau usaha dari si penabur. Dan juga pertumbuhan benih itu menjadi buah yang masak, itu juga tanpa sepengetahuan si penabur. Namun itu semata-mata adalah karya Allah di dalam hikmat-Nya yang luas tak terbatas. Hal itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam kalimat di ayat yang ke-28, dia berkata, bumi dengan sendirinya mengeluarkan apa? Buah. Jadi bukan upaya dari si penabur. Bumi yang mengeluarkan buah. Dan itu dipertegas di ayat yang ke-27, benih itu yang ditabur, bertunas, dan apa? Tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui siapa? Si penabur. Jadi dengan kata lain di sini kita bisa melihat bahwa semua tahapan pertumbuhan benih yang ditabur itu bukan upaya dari si penabur dan tanpa sepengetahuan si penabur, namun karena hikmat-Nya Allah yang luas tidak terbatas. Singkat kata, Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaannya, termasuk mengatur waktu di dalam kehidupan. Beranjak dari keyakinan tersebut, maka di dalam menjalani hidup ini, beranjak dari keyakinan bahwa Allah itu berdaulat mengatur alam semesta termasuk mengatur waktu di dalam kehidupan, kita yang menjalani kehidupan ini percayalah akan hikmat Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, jangan meremehkan awal yang sederhana. Jangan pernah menganggap remeh awal yang kelihatannya sederhana. Yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti benih yang ditabur. Ayat 26. Beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang menaburkan apa? Benih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya yakin semua orang tahu bahwa benih itu ukurannya kecil. Betul? Bahkan relatif kecil dibandingkan dengan ukuran dari buah yang dihasilkan dari benih itu. Bukan hanya relatif kecil, benih itu juga jumlahnya itu sedikit. Misalnya benih yang ditabur 1, tapi hasilnya lebih dari 1. Benih itu tampaknya enggak ada apa-apanya, enggak ada artinya. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ya karena saya suka buah durian ya, saya kasih contoh buah durian aja. Bu Reno senyum-senyum aja. Bapak Ibu Saudara tahu benih durian kecil bukan dibanding dengan ukuran dari buah duriannya. Betul? Dan benih durian itu juga kecil, selain kecil, dia itu jumlahnya sedikit. Karena kalau satu benih durian itu ditanam, ditabur, dia menghasilkan satu buah pohon durian, maka buah dari pohon durian itu 1 atau 2? Oh banyak. Nah, karena saya suka durian, sekali lagi ngomong ini semangat saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan awal yang kelihatannya sederhana. Karena sesungguhnya Tuhan di dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, Dia mengatur hasil tuaian itu bagi kelangsungan hidup manusia. Tuhan dapat mendatangkan hasil yang besar dari awal yang nampaknya sederhana. Satu benih durian menghasilkan sekian puluh buah durian. Saya pernah cerita, saya punya teman di Surabaya. Dia buka warung nasi campur di rumahnya, di komplek perumahan di pinggir kota Surabaya, bukan? Dia nggak punya modalnya cuman ya keahliannya dia masak, ya sudah dia lakukan itu. Dia nggak bisa promo dengan dengan selebaran nggak bisa, karena dia nggak punya kemampuan itu. Dia cuman pasang tulisan jual nasi bungkus, ingat saya 2.500 per bungkus zaman itu. 2.500 ditulis di triplek yang usang itu ditulisin pakai cat, digantung di pagernya dia. Nggak ada, hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua ada satu orang beli, hari ketiga berikutnya ya orang beli seadanya. Lama kelamaan ditungguin terus menerus, lama kelamaan yang beli jadi banyak. Dan teman saya itu, dia orang yang cinta Tuhan, setiap kali dia dapat keuntungan hari itu, dia ambil 10%-nya, dia simpen, terus kemudian kalau sudah 1 bulan, baru simpenan perpuluhan itu dibawa ke gereja, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dan singkat cerita sampai sekarang, masakannya itu luar biasa. Dipeseni banyak orang. Dulu nggak punya pegawai, sekarang punya pegawai banyak. Dan sampai saat ini pun dia tetap setia memberikan persembahannya kepada Tuhan, perpuluhannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya dari hal yang awalnya remeh, kecil, saya percaya Tuhan sanggup melipat gandakan itu. Oleh karena itu, kalau sekarang ini Bapak, Ibu, saudara sedang misalnya punya bisnis, punya usaha yang kelihatannya kecil, remeh, sepertinya sederhana, enggak ada artinya, jangan berkecil hati, amin. Kalau misalnya kita melayani Tuhan, pelayanan kita biasa saja, enggak bisa nyanyi, enggak bisa main musik, jangan berkecil hati, amin. Kalau tempat tinggal kita hanyalah kos, ngontrak, misalnya begitu, belum punya tempat tinggal sendiri, jangan patah semangat, amin. Percayalah akan hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Nanti pada waktunya di saat kita tetap komitmen kepada Tuhan, di saat waktunya Tuhan pasti akan menjadikan semua itu indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kelihatannya sederhana. Bersabarlah di dalam menapaki kehidupan yang mungkin terasa begitu lambat. Karena di dalam Tuhan selalu tersedia peluang, kesempatan yang melampaui akal pikiran kita untuk mencernanya. Amin. Itulah poin yang kedua. Percayalah hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu. Oleh karena itu bersabarlah di dalam proses yang Dia kerjakan. Kesabaran ini diperlukan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mengapa?
Karena Tuhan di dalam hikmat-Nya itu mengatur segala sesuatu sedemikian rupa sehingga benih yang ditaburkan itu bisa menjadi buah yang masak untuk dituai melalui tahapan-tahapan dalam sebuah proses. Artinya, benih yang ditabur menjadi buah yang masak untuk dituai itu tidak terjadi serta-merta. Itu perlu waktu. Benar? Itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-27 dan ayat ke-28. Di situ kita bisa melihat tahapan-tahapan yang diperlukan di dalam proses tersebut. Dikatakan demikian. Lalu pada malam hari, ia yaitu si penabur itu tidur. Dan pada siang hari dia bangun dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Jadi benih itu, satu benih yang ditabur bisa menghasilkan sekian butir di dalam bulir. Itulah tahapan proses yang Allah kerjakan. Dari ayat ini kita bisa melihat tahapan-tahapan perubahan dari sebutir benih yang ditabur menjadi benih yang siap untuk dituai. Benih itu bertunas, lalu kemudian bertumbuh, lalu muncullah tangkainya, batangnya menjadi semakin kuat. Lalu kemudian tumbuhlah bulirnya, tapi belum ada butir-butirnya, masih kosong. Lalu kemudian dikatakan butir-butir itu mengisi di dalam bulir itu. Semua proses ini menunjukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa itu memerlukan waktu, bukan? Nah, untuk melewati sebuah proses yang cukup panjang yang diperlukan oleh orang yang menaburkan benih itu, yaitu adalah sabar. Petani yang nabur benih, sabar. Bu Reno yang nanam benih durian, ya sabar. Gitu. Sabar, yang diperlukan sabar. Walaupun kita ini hidup di dunia yang sekarang ini serba instan, bukan? Ya toh? Semuanya serba instan. Kita kalau beli makanan cari yang fast food. Kita beli mie instan. Beli minuman yang instan. Semuanya serba instan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bahkan menjelang hari raya begitu, waduh, ayam disontek supaya cepat membesar. Dan badannya semakin berat. Sehingga kalau dijual, waduh, harganya lebih mahal, bukan? Instan. Bahkan sarjana pun ada yang instan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu kita pahami, perlu dicatat baik-baik, patut dipahami, patut disadari bahwa pada umumnya hal-hal yang sifatnya instan tidak diimbangi dengan kualitas yang tinggi. Artinya, maaf, pada umumnya hal-hal yang sifatnya instan nilainya murahan. Itulah perbedaan antara jamur atau cendawan dengan kayu jati. Pernah tahu cendawan? Nih saya kasih gambarnya deh. Yang sebelah kanan itu cendawan, jamur. Yang sebelah kiri apa?
jati. Cendawan itu tumbuh di sembarang tempat, di kala musim hujan. Namun itu beda dengan pohon jati yang tumbuh di hutan. Cendawan itu dapat bertumbuh dan berkembang hanya di dalam waktu semalam saja, sedangkan pohon jati yang gede itu tidak dihasilkan dalam sehari semalam, itu bertahun-tahun. Pertumbuhan cendawan itu bersifat instan. Namun tidak berapa lama kemudian dia layu. Sedangkan pohon jati itu bertahan lama, tidak akan lapuk oleh hujan maupun lekang oleh panas. Pertanyaannya, manakah yang Anda pilih? Mau hidup bagaikan pohon jati ataukah hidup bagaikan cendawan? Hidup serba instan dan cepat layu, atau bersabar di dalam proses dan hasilnya akan awet untuk jangka waktu yang sangat lama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara maunya hidup seperti apa? Pohon jati, harganya jauh lebih mahal. Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap bersabar inilah yang diutarakan oleh Yesus di ayat yang ke-27. Lalu pada malam hari ia, yaitu penabur itu tidur. Dan pada siang hari dia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Artinya orang ini tidur bukan berarti dia malas-malas, enggak. Setelah dia nabur, setelah dia bekerja, ya dia perlu tidur. Artinya begini, dia ini percaya di dalam kesabarannya bahwa Tuhan itu pasti bekerja menjadikan benih yang dia tabur itu akan bertunas, bertumbuh, dan jadi buah yang masak. Artinya dia percaya di dalam proses itu Tuhan bekerja walaupun dia tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jikalau waktu kehidupan kita ini terasa begitu lambat, pergumulan hidup kita tidak segera berakhir. Sepertinya Tuhan itu diam. Saya beritahu, Tuhan enggak diam, dia tetap bekerja. Di dalam proses itu dia berkarya, menjadikan engkau nanti indah pada waktunya. Perlu waktu, tidak serta-merta. Sikap bersabar di dalam iman ini sangat diperlukan agar hasil yang diharapkan yaitu oleh si penabur ini dapat menjadi kenyataan. Tapi bagaimana Pak, jikalau sampai dengan hari ini saya belum dapat jodoh Pak. Padahal usia waktu terus bertambah Pak. Firman Tuhan tadi poin yang kedua, apa? Sabar. Ubur-ubur ikan lele, sabar itu subur ya Le. Sabar. Pak, bagaimana kalau misalnya doa saya ini belum dijawab, saya sudah menunggu Pak bertahun-tahun. Sabar. Karena kalau orang itu bersikap tidak sabar, saya beritahu orang yang namanya sabar belum tentu orangnya sabar. Kalau orang itu bersikap tidak sabar, sehingga mengambil jalan pintas, justru hasilnya akan berantakan. Saya percaya ada orang yang mengatakan kepada saya begini, Pak, Bapak kan suka buah durian. Buah durian yang paling haujek, paling manis itu adalah buah durian yang jatuh sendiri dari pohonnya. Artinya buah itu mateng sendiri di pohonnya. Sampai dia jatuh, itu yang paling haujek katanya. Daripada belum waktunya dipetik.
Jadi matangnya dikarbit. Saya rasa, saya duga, saya yakin buah pohon durian yang jatuh sendiri pasti lebih manis. Saya ngomong begini itu sekalian clue jadi Bu Reno. Jadi kalau musim durian nanti inget. Enggak guyonan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari kita perlu bersabar. Bersabar melewati proses. Karena kalau kita tidak sabar dalam melewati proses, Alkitab itu mencatat ada banyak contoh di situ. Raja Saul contohnya. Siapa lagi? Abraham juga nggak sabar dia menanti anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga di pertengahan perjalanan hidupnya, lahirlah yang namanya Ismail. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita belajar sabar. Amin. Karena kesabaran itu adalah wujud iman kita akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sekarang yang terakhir. Percayalah akan hikmat Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Percayalah, yakinlah waktu yang Tuhan tentukan itu selalu yang terbaik. Itu yang diutarakan oleh Yesus di ayat yang ke-29. Dia mengatakan apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab apa? Musim menuai sudah tiba. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, musim menuai, masa menuai itu merupakan satu periode. Artinya memiliki batas awal dan memiliki batas akhir. Musim menuai itu bukan selama-lamanya, tidak ada awalnya, ada akhirnya dalam batas tertentu. Kalau orang bermaksud memanen sebelum musim menuai tiba, maka hasil panennya itu tidak akan maksimal karena buahnya belum matang gitu loh. Namun kalau batas akhir dari musim menuai itu sudah lewat dan orang tidak segera menuainya, maka hasil tanaman itu akan membusuk di ladang. Karena itu di ayat yang ke-29 tadi, Yesus berkata begini, apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera nyabit. Ketika sudah tiba waktu memanen, karena buahnya itu sudah masak, maka orang harus segera menyabit, segera menuai gitu. Demikian pula sebaliknya, jika hasil tanaman itu belum cukup untuk memasak, artinya musim menuainya belum tiba, dan dia sudah memanennya, maka hasil tanamannya tidak akan maksimal. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, si petani ini meyakini bahwa pengaturan waktu yaitu tibanya musim menuai, si petani ini percaya bahwa musim menuai itu ditentukan oleh Tuhan dan itulah yang terbaik. Karena buahnya matang. Bukan karena upayanya petani ini menciptakan musim menuai, nggak bisa dia nggak bisa. Musim menuai itu diatur oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dan itu yang terbaik. Kenapa itu yang terbaik? Karena hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Hikmat kita terbatas. Kalau kita itu mempercayai bahwa Tuhan di dalam hikmatnya sanggup mengatur timing secara sempurna,
maka kita tidak akan merasa frustrasi apabila jadwal waktu yang Tuhan tentukan itu berbeda dengan yang kita inginkan. Sebaliknya kita bisa bersikap menyerahkan diri dengan sepenuh kepada pengaturan Tuhan. Dan yakin bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan tidak pernah meleset dalam bertindak bagi kita. Sehingga kita bisa sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Hal itu mengingatkan saya ketika waktu saya masih kecil, mau makan siang, lapar. Saya minta makan sama mama saya. Lalu mama saya bilang, tunggu sebentar, masakannya belum matang. Dia bilang begitu. Yang dilakukan oleh mama saya apa? Dia tahu saya itu lapar, pengen makan, tapi saya suruh nunggu. Lalu mama saya pergi ke dapur. Dia periksa itu masakan yang dia tutup dengan panci. Dia buka, lalu kemudian dia sedok sedikit gitu, ditaruh di tangannya, maaf nih. Terus dia gini, belum. Tunggu sebentar, belum matang. Selang beberapa waktu kemudian dia kembali ke dapur lagi. Buka tutup panci itu. Disedot lagi, terus diseruput gitu. Oh ya sudah matang, ya udah matang, udah siap, ayo makan, ayo kumpul semua di meja makan. Artinya seorang ibu, dia manusia, dia tahu ini masakannya sudah matang atau belum matang. Kalau belum matang disajikan kepada anaknya, apa yang terjadi? Sakit perut anaknya. Tapi kalau sudah matang, ya disajikan. Bukan berarti kalau sudah matang nggak dientas dari kompor. Kalau nggak dientas dari kompor apa? Gosong Bapak Ibu Saudara. Diambil tuh makanannya, kompornya dimatikan, makanya disediakan buat anak-anaknya. Saya beritahu kalau manusia aja tahu waktu yang terbaik memberi makan anak-anaknya, apalagi Tuhan kita. Halo, amin. Percayalah, sabarlah, yakinlah. Waktu Tuhan itu yang terbaik, gak usah kesusu. Kalau orang Jawa ngomongnya, gak usah kesusu. Memang kadang-kadang pengaturan waktu Tuhan itu tidak sama dengan yang kita inginkan. Tapi percayalah kalau Tuhan yang mengatur dalam hikmat-Nya yang luas tidak terbatas, semuanya akan tersedia tepat indah pada waktunya. Oh, haleluya. Itulah yang saya selalu ajarkan kepada anak saya dulu pada waktu mereka masih sekolah. Saya bilang, orang jatuh cinta, kamu jatuh cinta sama orang lain yang berlainan gender, itu boleh-boleh saja. Namanya cinta itu siapa bisa ngelarang. Tapi lihat waktunya. Kalau kamu masih sekolah, prioritasmu adalah menyelesaikan kuliah. Lalu saya pesen untuk anak saya, 2 anak saya pesenin. Bukan papa melarang kamu punya rasa jatuh cinta. Loh, bukankah itu anugerah dari Tuhan rasa cinta itu, betul ya? Asal jatuh cinta kepada yang berlainan gender. Jangan jatuh cinta kepada sapi. Apalagi kebo. Jangan, nanti diajak kumpul saya enggak terusin. Jangan. Semua ada waktunya. Kalau kamu kuliah, berarti tugas utamanya apa? Nyelesain kuliah. Semua ada waktunya. Ya saya bersyukur anak saya menaati itu. Dan bersyukur mereka sekarang sudah menikah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang para pelayan mimbar untuk maju ke depan. Disinilah pentingnya ketaatan kepada hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Taat karena percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang terbaik,
pribadi yang paling setia, tuntunannya adalah yang terbaik. Dia tidak pernah tersesat dan tidak pernah menyesatkan orang yang berharap kepada dia. Dia mau menuntun, dia mau menyertai orang yang berharap kepada dia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mendengar suaranya. Amen. Awalnya Angel ini, saya ngomong, dia nggak dengar dengan jelas. Kenapa? Ya karena di sono dia, saya di sini. Karena jauh. Tangan dulu buat Angel. Makasih Angel. Ini artinya apa? Kalau kita mau mendengar tuntunan Tuhan, kita yang perlu mendekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau kok dekat sama kita. Saya nggak perlu teriak tadi panggil Angel, kan? Kalau dia dekat aja sama saya bisik aja dia dengar. Betul kan? Kalau dia dekat, jaraknya dekat, saya bisik aja dia dengar. Tapi kalau jaraknya jauh, saya perlu teriak tuh. Saya beritahu, Tuhan mau kita mendekat. Tuhan gak suka dia itu teriak-teriak manggil kita. Dia mau dekat sama kita. Dan dekat dengan Tuhan itu anugerah. Itu kebaikan Tuhan. Dia mau menuntun hidup kita. Kalau hari-hari ini engkau merasa hidupmu terasa begitu lambat. Terasa semuanya menjemukan, membosankan. Semua orang pernah mengalami itu. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam, dia terus berkarya. Dia terus berkarya, menyediakan yang terbaik karena rencananya itu paling indah untuk kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik dan setia. Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Tuhan yang tidak pernah punya maksud menyesatkan orang yang berharap kepada Dia. Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kebaikan dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Di dalam hikmat-Mu yang luas tak terbatas, yang tidak bisa kami cerna dengan akal pikiran kami, sesungguhnya Engkau Allah yang turut bekerja dalam keseharian kami untuk membawa kebaikan bagi kami. Walaupun kami tidak bisa melihat dengan mata jasmani kami kebaikan-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau tetap berkarya, menyediakan, memberikan, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hati-Mu yang begitu mulia, luhur, agung. Kami mau mempertebal kepercayaan iman kami kepadamu, ya Tuhan. Walau apa yang kami lihat dengan kasat mata kami sepertinya tidak sesuai dengan harapan kami tetap percaya Engkau Allah yang berdaulat mengatur segala-galanya. Dan kalau Engkau yang mengatur, pasti semua akan berakhir dengan kebaikan bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Nyatakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Di tengah-tengah waktu yang mungkin terasa lambat bagi mereka. Karena sesungguhnya di situ Engkau mengerjakan proses yang indah. Jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan sayangi. Biar engkau pulang dari tempat ini, pulang dengan satu keyakinan bahwa Allah yang hikmatnya luas tidak terbatas sedang menyiapkan rancangan yang indah bagi masa depanmu. Rancangan yang indah bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu. Rancangan Allah yang indah bagi pekerjaanmu. Rancangan Allah yang indah bagi jodohmu. Rancangan Allah itu selalu indah dan membawa kebaikan. Karena namanya adalah Tuhan yang maha baik. Kebaikannya tidak berubah dan tidak terbatas. Pulanglah dengan sukacita yang penuh. Pulanglah membawa berkat Allah, berkat dari tempat yang maha tinggi. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan penuh sukacita. Pulanglah dengan satu semangat bahwa Allah tetap bekerja dalam hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat menikmati liburan. Jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama. Nyatakan kebesarannya, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap untuk bertemu. Semua lidah mengaku
akan lutut